Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada dalam acara siar Ramadan di TV Borneo, semoga para pemirsa selalu dalam badan sehat selalu, dan mudah-mudahan puasa pada hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada sore hari ini yaitu sekitar masalah zakat. Di akhir-akhir bulan Ramadan tentu para kaum muslimin itu biasanya disibukkan dengan amaliyah-amaliyah ibadah bulan Ramadan, dan kemudian juga kadang-kadang disibukkan dengan tentang kehidupan di rumah tangga. Baik itu mempersiapkan nanti untuk menyambut Idul Fitri dan sebagainya. Tetapi tidak kalah pentingnya, setiap bulan Ramadan itu momen yang sangat penting. Selain kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, melakukan amaliyah-amaliyah bulan Ramadan, tidak kalah pentingnya yaitu mengeluarkan zakat. Zakat ini kadang-kadang menjadi satu dilupakan orang, atau kadang-kadang orang pura-pura lupa gitu. Sehingga perlu kita pahami, zakat itu adalah merupakan pembersih, ya. Jadi zakat itu dari kata zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkah. Sehingga zakat ini selalu digandengkan dengan sholat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama-sama orang yang ruku. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zakat ini dapat kita ketahui zakat itu dibagi menjadi dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang selalu dikeluarkan setiap pada bulan Ramadan. Dan ini sangat merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu di dalam berzakat itu perlu jadi perhatian kita. Menurut daripada para imam seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu zakat yang dikeluarkan, mereka bersepakat adalah para ulama adalah makan pokok. Nah, kemudian berkembang di sekarang ini, kenapa ada zakat menggunakan uang? Ini sebenarnya dari Imam Hanafi, daripada istihad beliau, yaitu bisa mengeluarkan dengan menggunakan uang. Nah, cuma ukurannya itu berbeda dengan cara kita di Indonesia. Nah, kalau mengikuti para fikihnya Imam Hanafi, kalau dia menggunakan uang, itu artinya krusnya itu adalah 3,7 kilo. Tapi kalau kita mengeluarkan beras, hanya 2,5 kilo. Jadi kalau pakai uang, artinya kalau 1 kilonya 1.000, dikalikan 3,7 kalau kita mengeluarkan pakai uang. Tetapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan menggunakan uang, beras, berarti kita mengeluarkan 2,5 kilo makanan pokok. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, di dalam setelah kita mengeluarkan zakat fitrah itu ada yang namanya zakat mal. Nah, cara perhitungannya kalau di Indonesia itu berdasarkan PMA, Putusan Menteri Agama nomor 69 tahun 2005 tata cara menghitung zakat. Jadi seperti emas. Emas itu adalah merupakan standarnya. Standar harta kita ya, emas itu. Yaitu 85 gram. Nah, 85 gram ini itu adalah nisabnya. Haulnya itu 1 tahun. Artinya kita mengeluarkan itu, kalau kita beli emas itu di bulan 2, taruhlah tanggal 1. Kemudian kapan kita keluarkan? Padahal ini emas kita sudah 100 gram. Itu nanti dikeluarkan, yaitu nanti tahun depan, tanggal 2 atau tanggal 1 bulan 2. Tahun depannya. Jadi bukan emasnya sudah
nisabnya cukup, lalu kita mengeluarkannya itu sebelum 1 tahun, tidak bisa. Jadi syaratnya zakat mal itu adalah mengeluarkannya itu adalah nisabnya cukup dan haulnya juga 1 tahun. Nah, seperti itu. Kadang-kadang di tempat kita selalu bertanya, bagaimana kalau saya punya uang 100 juta atau saya punya uang 50 juta? Apakah sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat malnya? Nah, tentu jawabannya bukan masalah boleh atau tidaknya. Kita harus mengukur. Kalau dia sudah mencukupi nisab 85 gram, dikalikan harga emas sekarang, tentu dapat kita lihat jumlahnya. Kita bisa contohkan sekarang ini emas taruhlah seharga 1.600.000. Tapi ambillah yang secara mudahnya, kalau 1 juta 1 gram. Kalau 85 gram kalikan 1 juta kan berarti 85 juta. Kalau uang kita 50 juta, sudah nisabnya itu baru haulnya sudah cukup 1 tahun, punya kewajiban nggak? Nggak punya. Nggak punya. Karena belum cukup nisabnya. Nah, kalau uangnya 100 juta, ya tentu sudah cukup. Artinya sudah melebihi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah kita kadang-kadang sudah mengeluarkan emas, zakat kita atau uang kita yang ada di bank, artinya sudah mencukupi nisab dan haulnya. Umpamanya emas kita yang tersimpan, ini bukan emas yang dipakai ya. Sekali lagi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bukan emas yang dipakai yang menjadi zakat, tapi emas yang disimpan. Jadi kalau umpamanya kita sekarang punya emas 100 gram, sudah dikeluarkan zakatnya, tahun depan itu kemungkinan emas kita bertambah menjadi 25 gram umpamanya. Tentu secara logika emas kita sudah menjadi 125 gram, ya betul adanya. Tetapi tahun depan tidak bisa dikeluarkan zakatnya lagi. Kenapa? Karena nisabnya belum cukup. Bukan dihitung 125-nya, karena 100 gramnya sudah dibersihkan, kemudian ditambah dengan 25 gram, itu yang menjadi nisabnya yang belum cukup. Nah, kalau nanti tahun depannya itu umpamanya kita sudah dapat 85 gram lagi, baru dikeluarkan. Nah, inilah pentingnya kita memahami masalah zakat. Sehingga masyarakat sekarang ini harus berhati-hati juga. Zakat yang kita keluarkan itu seperti zakat fitrah, itu adalah sebuah kesadaran diri kita. Adalah menumbuhkan sebuah kesadaran diri kita, bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat fitrah itu. Walaupun secara tertulis ya di pemerintah yang disepakati oleh Kementerian Agama, yang sekarang ini yang terendah 37.500, kemudian 40.000, yang tertinggi 45.000. Tentu yang menjadi ukuran kita itu adalah makanan yang kita makan setiap hari. Makanan yang kita makan setiap hari itu adalah menjadi indikatornya. Kalau Bapak dan Ibu makannya beras bulog, lalu mau mengeluarkan zakatnya itu dengan beras yang beras lahap umpamanya, atau beras Nusantara, lebih baik. Tapi apakah kalau saya makannya hari-hari itu berasnya mungkin beras lahap atau beras Nusantara atau tahu goreng, kemudian saya mengeluarkan zakatnya yang beras bulog, apa boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Yang jadi permasalahannya itu adalah kita telah membohongi diri kita juga. Kita tidak memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Kan sejogjanya itu kan kita harus apa? Harus mengeluarkan zakat makan pokok itu sesuai dengan makanan yang kita makan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sebenarnya tujuan daripada kita mengeluarkan zakat itu? Adalah tujuannya pertama syariat yang diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat itu. Yang kedua adalah bagaimana kita berbagi.
pada saat ini tentu ada saudara-saudara kita yang tidak sebaik dengan kehidupan kita. Ada saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini sangat membutuhkan logistik itu. Ada saudara-saudara kita yang tidak bisa bahagia untuk menyambut nanti Idul Fitri. Maka dari zakat itulah kemudian secara sosial itu dibagikan. Kepada siapa? Ya tentu sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf yang harus kita bagi. Yaitu fakir dan miskin pertama. Fakir dan miskin. Nah, kadang-kadang kita ini salah ucap. Bagaimana status kalau janda sama anak yatim? Nggak ada. Ya. Anak orang janda sama yatim itu tidak perlu dikasih. Karena nggak termasuk 8 asnaf. Tapi kalau jandanya statusnya asnafnya itu adalah miskin, wajib dikasih. Anak yatim, statusnya dia miskin, dikasih. Janda dia sebagai guru ngaji, fisabilillah, dikasih. Jadi bukan labelnya janda lalu semuanya dikasih, bukan. Nah, jadi janda yang dimaksud di sini adalah bukan status jandanya, tetapi adalah apakah dia ini termasuk 8 asnaf tadi. Kalau dia termasuk asnaf miskin atau asnaf sebagai orang yang fakir atau fisabilillah, nggak bisa. Dari 8 itu yang paling menarik adalah selalu menjadi pembahasan kita itu adalah masalah mu'alaf. Kadang-kadang mu'alaf itu dibatasi. Umpamanya orang sudah baru masuk Islam tahun 2024. Ada yang membatasi tahun 2027 atau 3 tahun dia sudah tidak lagi menerima. Kan begitu, tidak lagi bisa menerima. Alasannya sudah cukup. Ada mu'alaf kaya, alasannya kaya. Padahal dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 itu adalah pasti 8 asnaf itu orang mu'alaf wajib harus diberikan. Wajib diberikan. Entah dia miskin, entah dia baru masuk Islam, entah dia jadi orang kaya. Karena tujuannya itu bukan melihat kekayaannya atau dia miskin, bukan. Yang kita lihat itu apanya? Yang kita lihat itu adalah perintahnya bahwa mu'alaf itu dapat bagian daripada zakat. Nah tentulah kalau kita berikan kepada orang kaya, dia mu'alaf kaya, dikasih saja. Memang hak dia. Berbeda ketika dia menerima lalu dia mengatakan mengembalikan lagi atau mengucapkan saya tidak usah dikasih lagi karena saya sudah mampu, itu berbeda. Artinya kalau dia sudah bilang saya tidak perlu dikasih lagi, ya seharusnya tidak perlu dikasih karena dia merasa sudah mampu. Tapi kalau dia masih mau menerima, kasih saja untuk memperkuat keimanan dia. Ini penting bagi kita pengetahuan tentang ini. Nah, jadi jangan semua dianggap mu'alaf itu dibatasi hanya 3 tahun. Seperti 5 tahun, seperti bikin paspor atau bikin SIM. Kalau bikin SIM 5 tahun iyalah. Bikin paspor 5 tahun. Bahkan sekarang paspor sudah naik 10 tahun baru mati. Dan bisa diperpanjang. Ini urusannya adalah urusan agama. Bukan urusan dunia. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang amil, harus memperhatikan juga. Ya kalau umpamanya mereka diberikan pencerahan, pemahaman, ya kan, edukasi tentang agama, bahwa agama ini seperti ini, fungsinya zakat seperti ini. Ya. Bahkan kalau bisa dia tidak lagi memberi, lalu dia lebih mengeluarkan, itu lebih baik. Tetapi tidak sedikit di kalangan kita, orang-orang yang mu'alaf yang sudah keimanannya yang cukup baik, dia tidak mau menerima lagi. Bahkan dia yang menjadi penyokong daripada agama Allah. Memberikan sedekah, memberikan infak, itu dia bantu. Ini penting. Nah, ini jangan sampai nanti kalau kita tidak mengeluarkan zakat ini berbahaya. Maka zakat itu batasannya adalah mengeluarkan zakat itu di awal Ramadan dan sampai sebelum khotib itu naik di atas mimbar. Ini perlu diperhatikan. Jadi di setiap momen apa saja
kalau bisa diutamakanlah kita mengeluarkan zakat itu. Saat sekarang ini sudah masuk ke 18. Besok sudah ke 19. Ya. Tidak terasa Jumat yang ketiga. Nah, ini biasanya kita akan dihadapkan dengan fenomena yaitu barang-barang promo. Banyak barang-barang yang dipamerkan, diberikan promo, diskon dan sebagainya. Orang kadang-kadang sampai lupa membeli barang yang secukupnya, banyak, kemudian menyiapkan untuk persiapan lebaran yang cukup mewah, tapi ketika ditanya zakatnya, sudah bayar atau belum? Kadang-kadang timbul kaget. Harapan kami adalah, silakan Anda mengeluarkan zakat segera. Kepada siapa? Ya, kalau keluar ya kepada lembaga pengelola zakat yang resmi lah. Ada Basnas, ada lembaga Rumah Yatim, ada lembaga BMH, ada IZI, ada Wahdawis, kemudian ada Jakesma, kemudian ada lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, kemudian ada lembaga amil zakat Muhammadiyah. Diusahakan kalau bisa kita menyalurkan itu ke tempat-tempat resmi. Tujuannya apa? Karena yang resmi ini dia sudah punya kantong-kantong untuk menyalurkan zakat bapak dan ibu-ibu. Mereka sudah punya data ya, untuk menyalurkan itu. Nah, jadi percayakanlah kepada mereka. Satu lembaga-lembaga ini dipercayakan, karena kalau kita sudah menyerahkan kepada mereka, lalu mereka tidak menyalurkan, itu tanggung jawab daripada lembaga pengelola zakat itu sendiri. Jadi bukan berarti kita merasa berdosa tidak menyalurkan, tidak tersalurkan. Yang tidak menyalurkan itulah yang menjadi titiknya. Yang terpenting bagi kita adalah kita mengeluarkan zakat kita. Sekali lagi, zakat yang Bapak keluarkan itu bisa berupa makanan pokok, bisa berupa uang. Jadi kalau uang itu kan dikonversikan dengan harga beras. Yang saya katakan tadi, kalau ditarakan itu yang tertinggi 45.000, yang di tengah 40.000, yang di level ketiga 37.500. Ya, tergantung Bapak dan Ibu. Nah, kalau jumlah keluarga kita di rumah ada 4 orang, berarti kita membayar 10 kilo. Nah, 10 kilo dikalikan dengan dikonversikan berapa harga 1 kiloannya tadi. Para pemirsa di mana saja Anda berada, ini hal yang sangat penting. Jadi tujuan juga daripada mengeluarkan zakat itu membersihkan jiwa kita. 1 tahun kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun sudah kita sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang diuji untuk membersihkan jiwa kita. Nanti pada akhirnya ketika masuk kepada Idul Fitri, saling memaafkan, jiwa kita bersih dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ini adalah satu refleksi sebenarnya dalam sebuah kehidupan beragama kita. Di Ramadan ini Allah telah mengajarkan kepada kita, mengajarkan segala macam bentuk cara beribadah kepadanya. Yaitu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah pada hari ini, betapa banyak getolnya kita sholat taraweh. Kemudian kita sholat duha. Kemudian ada yang sholat tahajud, membaca Quran berapa kali khatam. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian kita juga bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang di masjid untuk berbuka puasa. Bahkan sekarang ini tren yang sangat menarik di kalangan kita adalah yaitu biasanya baik itu lembaga, institusi, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, organisasi, ormas biasanya menyiapkan takjil itu di pinggir jalan untuk berbagi. Karena berbagi pada bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk mencari sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya. Nah, ini pendidikannya.
Setelah kita nanti selesai di bulan Ramadan, apakah pendidikan ini bisa melekat pada diri kita? Apakah pendidikan ini masih bisa kita pegang dengan sebaik-baiknya? Apakah yang telah diajarkan oleh Allah itu telah masuk di pikiran kita dan di hati kita? Tentulah kita berharap dengan Ramadan ini telah mengajarkan kepada kita banyak pelajaran yang kita peroleh dari Ramadan ini. Yang tadinya kita malas untuk sholat, sekarang rajin kita sholat. Yang tadinya kita mungkin sholatnya bolong-bolong, maka kita lengkapilah 5 waktu itu. Yang tadinya kita jarang sholat sunat, maka kita mau mengerjakannya. Yang tadinya pelit, kikir, bakhil, menjadi orang yang dermawan. Itulah pelajarannya. Nanti daripada Ramadan ini endingnya apa? Menjadi orang la'allakum tatakun. Menjadi orang yang bertakwa, yang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya dan kemudian selalu ingat apa yang menjadi tujuan daripada kehidupan ini. Kehidupan kita di muka bumi ini bukan semata-mata kita untuk hanya mengumpulkan harta. Bukan semata-mata kita mencari kedudukan dan jabatan, tetapi yang kehidupan kita di muka bumi ini semata-mata adalah perintah Allah, yaitu untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, di dalam wujud ibadah itulah kemudian sebagai refleksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, kita bisa mengeluarkan zakat mal, kita bisa berimpak dan bersedekah. Itu adalah refleksi kita, rasa syukur kita. Karena banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan apa yang kita mampu untuk keluarkan. Tidak semua orang mampu bisa bersedekah. Tidak semua orang kaya itu bisa untuk mengeluarkan zakatnya dengan baik. Tetapi kalau kita mampu menghitung harta kita, lalu kita keluarkan, karena didapatnya itu harta itu adalah orang-orang yatim, orang-orang miskin, ya, janda-janda miskin yang perlu mereka mendapatkannya, sebuah kenikmat kebahagiaan. Titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mendapatkan titipan alhamdulillah. Tidak semua orang diberikan titipan oleh Allah dan titipan itu diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Jadi, apapun yang kita diberikan oleh Allah itu, rasa syukur itu sangat penting bagi kita. Kalau kita jadi pejabat, tentulah kita melayani orang lain. Tentulah kita melayani, kalau kita menjadi seorang wali kota, melayani rakyatnya. Jangan waktu mau dipilih saja, anggota DPR mendekati rakyat. Tapi setelah duduk di tempatnya, mereka melupakan rakyatnya. Rakyatnya adalah semua masyarakat Tarakan ini. Sebagai bentuk bahwa kita adalah perwakilannya. Bertemulah dengan mereka, berbicaralah mereka, dengarkan apa keluhan mereka. Di mana kita punya kemampuan, kita sampaikan di dalam kepada pemerintah. Ini merupakan satu amanah bagi kita syukuri. Kalau kita yang punya harta, bersyukur juga lah. Karena tidak semua orang diberikan harta. Kalau hidup kita hari ini senang, kita juga bersyukur. Karena jauh di sana, mungkin di samping rumah kita, ada orang-orang yang susah, yang tidak sama dengan kita. Sehingga apa yang kita buka dan membukakan mereka, memberikan makan mereka untuk berbuka puasa. Betapa lahapnya mereka makan, betapa bahagianya mereka makan. Maka tentulah berkah itu akan diberikan kepada kita. Dan mereka juga berdoa. Orang yang memberikan makan itu, mereka juga berdoa. Mudah-mudahan yang memberikan makan saya ini, mereka juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa yang perlu dipahami dan menjadi satu pemahaman kita di bulan Ramadan. Ramadan ini bukan sekedar setelah dia Ramadan lewat. Ramadan ini bukan sekedar kita dapat THR hari ini, lalu kita belikan THR itu macam-macam, lalu kita bahagia untuk Idul Fitri. Bukan itu saja. Ramadan ini adalah sebuah tamu Allah yang sangat agung. Ketika dia datang saja kita bahagia. Marhaban ya Ramadan. Dia datang kita bahagia. Sebagai seorang kekasih.
Dan bahkan ketika dia bersama dengan kita, kita sepertinya tidak mau melepaskan dia. Dan ketika dia sudah akan pergi, kita tentu akan sedih. Sedihnya kita adalah kita ditinggalkan seorang kekasih yang memberikan banyak harapan bagi kita. Apakah kita bisa bertemu dengan dia atau dia bisa menemui kita lagi? Walau alam bisawab. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita seorang muslim. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keimanan dan keislaman, satu nikmat yang luar biasa. Tidak ada sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena nanti pada akhirnya ending yang dari puasa ini menjadi la'allakum tattaqun adalah sebuah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nanti paling mulia di sisinya nanti bukan karena jabatannya. Orang yang paling mulia nanti bukan karena dia terkenal. Orang yang paling mulia nanti bukan karena dia jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden. Bukan orang yang paling mulia dia menjadi anggota DPR, bahkan jadi seorang yang kaya raya. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia nanti adalah orang yang bertakwa, orang yang selalu mengikuti perintahku dan menjauhi laranganku. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembalikan lagi bahwa jangan lupa kita dalam berzakat ini. Berzakat bukan sekedar berzakat, tetapi tentu zakat itu punya satu nilai yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Hari ini kita sudah merasakan tidak makan ketika fajar sampai tenggelamnya matahari. Banyak kita dalam keadaan lapar. Ada orang yang dalam keadaan haus. Tentu kita juga merasakan bersimpati dan berempati kepada saudara-saudara kita yang mungkin jauh daripada penderitaan pada hari ini. Mereka yang mungkin hanya makan satu hari satu kali. Bahkan mereka ada yang makan 1-2 hari satu kali. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi kita usahakan dengan hadirnya Ramadan di malam yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Mereka menjadi bahagia. Mereka menjadi orang-orang yang tersenyum. Mereka menjadi orang-orang yang juga pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.